hukmur ruqa wat tamaimi, hukum ruqyah dan memakai tamaim, jimat-jimat. Ini boleh ataukah tidak? Ar-ruqyah, zat ruqyah itu jaizatun, boleh. Ruqyah itu jaizatun, boleh. Kapan? Idza tawaffarat salasata syurutin, apabila ruqyah ini terpenuhi 3 syarat. Kenapa saya kok bikin ar-ruqyah jaizah? Langsung anak katakan itu boleh kalau terpenuhi dengan syarat 3 syarat, karena berdasarkan hadis Nabi SAW, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirka. La ba'sa birruqa ma lam yakun syirka. Tidak mengapa pakai ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan. Ini menunjukkan cara apa saja untuk ruqyah, maka itu nggak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi kalau andai kata ada daun-daun bidara, kita bikin putar-putar di mana? Di air, kemudian kita letakkan di setiap sudut rumah atau yang lain, ini nggak ada masalah selama cara ruqyahnya benar. Itu mah nggak ada dalilnya. Tapi nggak ada dalil tadi dengan beristinbat di awal hadis tadi, malam la ba'sa birruqa malam yakun syirkan. Ini kaidah umum, nggak mengapa. Berarti cara apa saja ruqyah itu nggak apa-apa selama tidak ada unsur kesyirikan. Selama nggak ada unsur kesyirikan, ini paling penting. Berarti antum meruqyah pakai apa gitu kan? Adapun penggunaannya mau diletakkan di situ, itu semuanya adalah uji coba yang tidak ada datang dan syariatnya. Itu uji coba aja. Oh, kebiasaannya kalau di sini itu sakit, ini bisa. Itu uji coba. Jadi kita nggak perlu didalili gini. Nah, itu antum nanyai dalil itu yang keliru. Karena la ba'sa birruqa ma lam yakun syirka. Nah, makanya kita kan ruqyah itu pada asalnya boleh. Boleh dengan syarat harus ada 3 syarat yang terpenuhi padanya. Yang pertama, asyartul awal ayyakuna bil Quran. Ruqyahnya harus pakai Al-Quran. Awis sunnah atau sunnah. Au bi asma'ihi wa sifati, atau dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah. Baik, pakai Al-Quran. Seluruh Al-Quran adalah syifa, adalah obat. Jadi kalau antum mengkhususkan ayat-ayat tertentu, maka pertanyaan saya, kenapa anda khususkan? Ada dalil? Ya sudah, ono dalili. Kedua, karena ini kebiasaannya kalau baca kayak gini ini, itu adalah bisa menyembuhkan atau bisa mengusir jin. Ya udah, kalau itu hanya sekedar kebiasaan saya, kalau ini itu bisa mengusir. Saya nggak ya takit meyakini diri sendiri, nggak, ini dicoba. Kalau itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi ketika dia pakai surat ini, surat apa, surat Qaf atau surat apa, itu berarti berkaitan dengan uji coba yang biasa mereka lakukan. Maka ini nggak ada masalah. Yang penting ruqyahnya pakai Al-Quran dan pakai sunnah dan pakai asma wa sifat. Jarang orang pakai nama Allah ya, dari sifatnya Allah. Seharusnya kan juga penting memiliki pengaruh yang kuat memakai nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna bil kalamil arabi, naam, ma'lumul ma'na am ghairil arabi alladhi yufhamu ma'nahu. Bentuk ruqyah yang kedua, syarat yang kedua, dia nggak pakai Al-Quran, nggak pakai sunnah, nggak pakai nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah, tapi memakai bahasa Arab yang dia bikin. Ya, mungkin dia nggak hafal Quran atau apa, terus dia bikin pakai bahasa dia sendiri. Ini syaratnya harus jelas mananya, dan benar mananya. Nggak sekedar jelas mananya, tapi benar mananya. Atau tidak pakai bahasa Arab, tapi bisa difahami maknanya dan benar mananya. Jadi begini, contoh meraba orang kan gitu kan, ruqyah, dia pakai bin salabin abakatabra,
mabur kabeh. Ini opo bin salabin, artinya opo bin salabin. Gak bisa gak boleh. Tapi kalau bilang ya Allah, saya hambamu ya Allah meminta kepada engkau ya Allah sembuhkan ini walaupun gak pakai bahasa Arab, gak pakai Quran, gak pakai hadis, tapi kan maknanya jelas. Benar. Benar. Dia hanya memohon kepada Allah. Baik, as-satu salis, yang ketiga, Allah ya'taqidah, dia nggak boleh meyakini annaha tangfa'u binafsiha, bahwasanya ruqyah itu bisa memberikan manfaat pada dirinya itu, zatnya bisa memberikan manfaat, nggak boleh. Bal bitakdirilah, bahkan harus disampaikan kepada mereka ini sembuh nggak sembuh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dipahami ruqyah itu zatnya bisa menyembuhkan, dia sebagai salah satu sebab, dengan penyembuhan itu salah satu sebab aja. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka berarti ruqyah itu adalah boleh. Ruqyah itu adalah boleh. Fa idza takhallafa syartun, kalau satu syarat aja nggak terpenuhi, min hadhi thalatha, dari 3 perkara tadi, fatakunu muharramatan syirkiyatan, maka bisa jadi itu hukumi haram dan hukumi syirik.